Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Banyak yang terus bisa menanyakan, walaupun ini mungkin seakan-akan, kalau saya bisa katakan ya, belum bisa menjadi jawaban yang tepat karena PSSI masih tetap bungkam, masih tetap diam siapa sosok atau figur pelatih yang akan menangani tim nasional kita, tapi terus banyak yang bertanya kepada saya, Bung, kira-kira siapa? Ya walaupun sudah terdengar, ya ada beberapa nama yang muncul, mencuat ke permukaan dengan sosok-sosok yang saya pikir oke bisa menangani tim nasional kita, ya semua tergantung dari PSSI, tetapi kita tetap harus menunggu, ya karena PSSI bilang kan sabar, teman-teman. Mungkin yang lain-lain tidak sabar. Untuk siapa kira-kira? Nama-nama sudah beredar ke permukaan kan. Timur Kapatse, sudah muncul Jesus Casas, Anisino dari Jepang juga, ya banyak Postecoglou, bahkan mungkin ada Frank de Boer, banyak lah. Ya bahkan mungkin Pak Ketua pernah bilang ini mungkin dari Eropa juga bisa menangani, termasuk dengan Paulo Bento juga, itu bisa banyak, tetapi tetap masih misterius. Ya, untuk mengemukakan bahwa siapa yang sebenarnya bisa menangani. Nah, saya coba berbicara misalnya kemarin sempat ketemu dengan wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali. Ya, dia bilang juga belum ada memang untuk bisa dikatakan siapa yang pasti menangani tim nasional kita karena harus ada mekanismenya. Apa itu mekanismenya? Semua harus digodok, dibicarakan di Exco karena Exco nantinya akan menyetujui dan kemudian memutuskan siapa pelatihnya. Sekarang kan sudah ditugaskan itu Direktur Teknik misalnya Alexander Zwiers, juga Ketua BTN Badan Tim Nasional, dan juga manajer tim nasional kita Pak Sumarji. Itu diberikan tugas khusus dari PSSI dari Ketua Umum, ya, untuk bisa mencari figur-figur ini. Siapa yang akan bisa menangani tim nasional kita? Ya, ada 10 nama, mengerucut jadi 5 nama. 5 nama itu kita belum tahu, ya kecuali yang nama terakhir yang katakan bahwa ada Timur Kapatse, ya ex pelatih Uzbekistan yang membawa Uzbekistan lolos pertama dalam sejarah, tapi kemudian dia di downgrade turun menjadi asisten karena Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengambil Fabio Cannavaro, oke? Dan dalam minggu terakhir ini itu sudah putuskan bahwa Kapatse menyatakan mundur, tidak mau meneruskan lagi, tidak akan ikut ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Ya, sehingga harus dicari lagi pengganti Kapatse untuk menampingi Cannavaro. Nah, dari sanalah muncul bahwa ini bisa diambil Kapatse menangani tim nasional Indonesia. Dan dia juga mengatakan bahwa ya terbuka peluang, tergantung federasi untuk bisa mengontak dia, berbicara, duduk sama-sama untuk bagaimana ke depan nantinya. Kapatse oke-oke aja kalau bisa dikatakan untuk bisa menangani tim nasional Indonesia. Namun, saya pikir tidak menjamin juga ketika Kapatse datang, apakah dia bisa mengangkat tim nasional kita ini akan lebih baik misalnya ya. Itu kan masih menjadi tanda tanya juga. Walaupun dia seorang pelatih yang cocok, saya pikir ya, baik dengan rekam jejak dia yang oke, juga masih muda ya. Jadi pas masih di bawah 50 kan usianya. Jadi masih fresh bisa dikatakan ya. Nah, makanya kita akan tunggu saja ya siapa-siapa 5 nama itu karena mereka menurut Pak Amali itu wajib untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka harus lakukan. Sama seperti STY ketika mengambil pertama kali STY itu dan Luis Mia itu sama-sama mereka diminta untuk memaparkan program mereka, roadmap mereka ke depan bagaimana untuk menangani tim nasional ya, sehingga Exco bisa memilih waktu itu ya di tahun di akhir 2019 ya, kemudian nama STY yang muncul. Ya, kalau Luis Mia kan waktu ada di Filipina kalau nggak salah ya. Ketika itu. Sementara STY itu presentasi ada di Kuala Lumpur. Karena STY itu dibawa oleh Ratu Tisa. Ya di zaman Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI. Dan akhirnya bisa diputuskan bahwa STY yang menangani tim nasional kita. Nah, itu yang akan dilakukan juga oleh Exco saat ini ketika nama-nama itu masuk ke Dirtek dan BTN sudah menyatu siapa itu, nah dibawa. Kemudian akan diputuskan. Nah, mereka akan diundang juga untuk mempresentasikan ya seperti ini. Itu yang diinginkan oleh Exco saat ini.
Dan apa yang dikatakan oleh Pak Amali ketika berbincang dengan saya dalam beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah Jumat minggu lalu itu di NTV dengan beliau. Jadi Pak Amali bilang sampai saat ini dia belum mendapatkan nama-nama pelatih-pelatih itu. Dari 5 nama itu siapa belum ada. Ya, dia coba untuk menanyakan ke Pak Marji sebagai ketua BTN juga paling belum ada yang fix yang pasti siapa itu. Jadi ketika kita melewati FIFA Matchday dan pemain-pemain senior tidak bisa bermain, tentunya ini kan akan ada pengaruh. Ya karena sekarang kan itu dimanfaatkan oleh timnas U23 yang dipersiapkan ke SEA Games bermain melawan Mali dalam 2 pertandingan kan 15 dan 18 November. Memang sangat disayangkan kan itu kosong dengan alasan tidak ada pelatih. Nah, ini akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di saat negara-negara lain bermain dan kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus kan ini kita bisa tergerus, bisa turun lagi peringkat kita karena kita kan stuck saat ini, tidak ada pertandingan. Jadi saat di bawahnya itu yang berdekatan dengan kita itu ada yang bisa melewati ya kita bisa, bukan tidak mungkin 1-2-2 sekarang kita bisa turun lagi ke bawah ya. Sementara yang lain misalnya Malaysia atau Vietnam dan Thailand yang berada di atas kita akan lebih menjauh lagi. Bisa saja itu terjadi. Karena kita FIFA Matchday berikut yang akan terjadi pada bulan Maret 2026. Ya, masih lama, masih ke depan, mungkin masih ada 5 bulan ke depan. Ya, dan siapapun pelatih harus bisa mempersiapkan tim nasional kita dengan baik di 2 pertandingan FIFA Matchday pada bulan Maret 2026. Makanya pelatih itu kan diminta itu kalau boleh ya di Desember ini diumumkan. Ya. Ya, atau paling telat itu di awal Januari 2026. Karena dia harus mempersiapkan tim yang ada di bulan Maret. Timnya memang sudah ada. Nama-nama itu tidak akan berubah dengan yang banyak pemain-pemain kita yang bermain di luar kan. Kalaupun ada penambahan-penambahan 1-2 saja. Makanya kalau pelatih itu datang lebih cepat, dia bisa menyaksikan juga pertandingan-pertandingan yang ada di kompetisi kita. Dia bisa berkeliling dari stadion ke stadion untuk bisa melihat siapa pemain-pemain yang bermain di Liga kita, Liga Super untuk diambil. Beberapa mungkin yang dilihat. Ya, kalau yang dari Eropa yang ada seperti Jai Itzes, Emil Audero, Dean James, Justin Hapner, ya itu pasti Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, Joe Pelupesi, Calvin Verdong, Kevin Dix, itu pasti akan datang. Karena datanya kan sudah ada. Mereka pasti akan main semuanya. Termasuk yang bermain di Liga Thailand kan. Ada Sain Patinama, di sana Sandy Walsh, juga ada pemain-pemain Indonesia yang lain yang ada di sana. Ya ada Asnawi Mangku Alam, ada Pratama Arhan juga bermain di sana. Jadi banyak pemain di luar kita yang bisa diambil masuk. Tetapi perlu mungkin bagi pelatih untuk melihat di dalam dan akan mengambil beberapa pemain. Kalau bermain di liga lokal kita kan sudah kita tahu bersama bahwa kita masih punya Ricky Kambuaya, ya ada Egy yang ada yang bisa bermain, ya kita bisa ada Mark Klok, bahkan seorang Tom Hai dan Eliano Reinders bisa diambil yang sekarang bermain di Persib Bandung, ya itu bisa ada Beckham Putra juga, ya, bisa ada Vano yang bermain di Dewa, ada Sayuri bersaudara yang bermain di Malut United, nah itu kan bisa ada Hernando tentunya kita tahu bersama yang bermain di Persibaya, juga dengan Nadeo yang bermain di Borneo, dan mungkin ada satu pemain lagi yang masih bisa direkrut oleh pelatih baru yang sedang bagus, Adam Alis yang bermain di Persib Bandung, ya sedang bagus-bagusnya seorang gelandang dia yang beberapa kali bisa mencetak gol, menyelamatkan Persib. Jadi bukan tidak mungkin dia bisa direkrut lagi. Makanya itu pelatih perlu kalau mepet-mepet di bulan Maret tahun depan diambil, nah dia akan mungkin kesulitan untuk bisa mengambil pemain-pemain baru lagi. Paling-paling yang ada aja, yang sudah ada sebelumnya, baik ditangani STY dan Patrick Kluivert, itu yang akan diambil data untuk bermain di FIFA Matchday. Tapi kalau dia datang lebih awal, dia bisa melihat kompetisi yang ada di sini mungkin akan jauh lebih bagus. Ya, kita menantikan saja teman-teman. Ya, tetap bersabar dengan teman-teman yang banyak men-DM saya menanyakan kira-kira siapa, saya juga belum bisa mengetahui karena orang dalam aja sendiri di PSSI juga belum tahu siapa-siapa yang akan datang, walaupun sudah dikatakan oleh ketua umum bahwa ada 5 nama pelatih yang mengerucut. Nah, makanya kita tidak boleh berspekulasi aja untuk mengambil siapa. Ya, mungkin saja di antara 5 situ ada Timur Kapatse, mungkin saja ada di sana. Mungkin saja juga ada Jesus Casas. Ya, ada mungkin misalnya Frank de Boer. Bisa saja terjadi. Tapi marilah kita tunggu bersama. Ya, semoga dalam waktu dekat ini, ya saya sih berharap bahwa mungkin di Desember ya sudah kita bisa tahu bersama siapa mereka kandidat itu siapa. Paling tidak 5 dulu kita tahu.
Walaupun diputuskan nanti pada bulan Januari, tapi Desember ini kita sudah tahu sosok-sosok ini. Tapi mereka masih akan digodok, ya dikatakan digodok 5 ini, nama 5 ini baru diputuskan pada awal. Bisa saja itu terjadi. Tapi kita perlu tahu. Tapi ya kembali ke PSSI. Karena PSSI konon kabarnya kan tidak mau melangkah dengan buru-buru, ya berkaca pada sebelumnya dengan Patrick Kluivert misalnya itu. Jadi itu menjadi pelajaran penting. Makanya sekarang berhati-hati bagi PSSI. Ya oke lah. Ya, tetapi kan bagi para netizen penggemar sepak bola Indonesia itu tetap menunggu. Ya, ini harus ada gerak dengan cepat dari federasi. Jangan terlalu lama membiarkan ini. Makanya itu menjadi korban adalah FIFA Matchday. Dengan tidak adanya pelatih baru sehingga kosong. Sayang memang. Karena ini bisa dimanfaatkan kerinduan masyarakat untuk bisa menyaksikan ya pemain timnas senior kita setelah gagal di Jeddah di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia Grup B. Tentunya mereka ingin lihat juga. Tetapi itu lewat karena dengan alasan tidak ada sosok pelatih. Nah, makanya harus lebih cepat nantinya bergerak melangkah ke depan untuk menentukan ya 5 nama ini siapa. Oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.